Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan terlimpahkan untuk kita. Salam perlindungan konsumen. Salam konsumen cerdas. Di dalam episode kali ini, saya akan menguraikan secara garis besar tentang materi pembekalan, tugas pokok dan fungsi jajaran pengurus struktural perwakilan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota madya, dan kota. Dimana sama kita ketahui bersama bahwasanya struktural di sana termasuk di dalamnya adalah ada ketua, ada wakil atau KPLH, ketua pelaksana harian, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, dan kepala divisi. Kepala divisi ada 4, yaitu Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat atau Divdumas. Yang kedua adalah Kepala Divisi Investigasi, dan yang ketiga adalah Kepala Divisi Mitra Usaha dan Kelembagaan. Adapun yang keempat adalah Kepala Divisi Satuan Tugas dan Keamanan. Jadi jika masing-masing peranan masing-masing struktural ini bisa memerankan peranannya sesuai yang telah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPPK, maka insya Allah roda pergerakan dari lembaga akan berjalan dengan baik dan benar. Baik, kita uraikan satu-satu. Adapun tugas pokok secara garis besar dari seorang ketua perwakilan adalah 1. Penanggung jawab di tingkat perwakilan. Jadi apapun hal kegiatan baik yang sifatnya organisasi, kelembagaan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu total penanggung jawabnya adalah berada di ketua perwakilan. Yang keduanya selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat DPP LPPK tentang bagaimana mekanisme langkah-langkah ke depan dalam mengambil keputusan yang bersifat atas nama kelembagaan, yang bersifat dan mengatasnamakan kelembagaan secara total. Itu seorang ketua perwakilan dalam pengambilan keputusannya tetap dan wajib harus berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat. Kemudian yang selanjutnya adalah berkoordinasi. Jadi seorang ketua di tingkat perwakilan, dia akan selalu berkoordinasi dan harus berkoordinasi dengan jajaran instansi terkait, utamanya kalau di tingkat kabupaten ya dengan bupati, muspida terkait, di wali kota, polda dan polres setempat, kodim, dan kepala dinas. Yang selanjutnya juga mencari keluar, membina satu hubungan baik dengan para pelaku usaha, baik itu swasta maupun BUMN dan BUMD, sehingga ada kedekatan emosional, sampaikan di sana tentang manfaat, kehadiran, keberadaan lembaga penyelesaian perkara, agar mereka memahami, mengerti, sehingga mereka mengetahui manfaat dari lembaga penyelesaian perkara atau LPPK ini sangat luar biasa bagi dunia usaha. Selanjutnya adalah pengambil kebijakan, mengambil kebijakan, langkah-langkah strategis dalam pengaturan organisasi kelembagaan di tingkat perwakilan yang dipimpinnya. Nah, itu secara garis besar tugas dari seorang ketua perwakilan. Adapun yang kedua adalah wakil atau KPLH, ketua pelaksana harian di tingkat perwakilan. Itu tak ubahnya hampir sama dengan ketua pelaksana harian di tingkat DPP. Artinya apa? Total pengendalian operasional harian
yang mengendalikan, memanage, mengatur bagaimana staf administrasi, bagaimana kepala divisi, bagaimana kepala bagian, ya kan, pengaturan-pengaturan internal kelembagaan di tingkat perwakilan itu sepenuhnya berada di tanggung jawabnya ketua pelaksana harian, yang tentunya dalam pengambilan keputusan seorang ketua pelaksana harian juga memohon atau mengajukan serta meminta restu, dukungan baik secara lisan maupun tertulis kepada seorang ketua. Secara garis besarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sekretaris. Sekretaris seperti bahasa umumnya yang mudah dipahami, di instansi dan lembaga organisasi apapun namanya, sekretaris biasanya urusan identik dengan administrasi, surat menyurat, catat mencatat, baik surat keluar, surat masuk, surat-surat yang sifatnya administrasi, yang bersifat nanti bagaimana file-file serta apapun bentuknya surat menyurat itu berada di filenya, tugasnya seorang sekretaris. Kemudian bendahara. Bendahara ini memang hari-hari berkecimpung dengan masalah keuangan. Jadi jangan mentok hanya menerima uang saja, namun seorang bendahara juga harus mampu mencarikan solusi jalan keluar, setidaknya memberikan pandangan ketika memang lembaga itu membutuhkan anggaran atau alokasi biaya yang memang diperlukan untuk organisasi. Setidaknya bendahara bisa dan dapat mengajukan kepada ketua pelaksana harian, juga ketua perwakilan. Kemudian ada divisi pengaduan masyarakat. Divisi pengaduan masyarakat ini yang memang di dalamnya itu berisi jajaran para rekan-rekan praktisi hukum, advokat, pengacara, dan lawyer. Jadi divisi pengaduan masyarakat untuk sementara bisa saja memakai jasanya atau bantuannya dari sekretaris dalam menerima berkas-berkas pengaduan-pengaduan yang berasal dari masyarakat untuk di-file. Kemudian selanjutnya divisi pengaduan masyarakat lah yang akan menentukan ini arahnya mau kemana dan bagaimana setelah mempelajari berkas-berkas dan mengadakan bedah perkara. Kemudian yang kedua adalah divisi investigasi. Divisi investigasi ini melakukan sidak, menginvestigasi, mencari tahu, mencari data, temuan-temuan ataupun aduan-aduan dari masyarakat tentang adanya indikasi pelanggaran ataupun perbuatan yang melawan hukum terkait perlindungan konsumen. Itu tugasnya divisi investigasi. Jadi investigasi bisa secara terbuka maupun secara tertutup. Mekanisme dan teknisnya nanti selayaknya seorang divisi investigasi ketika ada temuan ataupun melakukan giat itu mengadakan diskusi-diskusi ataupun rapat-rapat kecil bersama tim jajarannya. Adapun yang ketiga itu divisi mitra usaha dan pengembangan kelembagaan. Nah, peranan yang sangat penting juga di dalam divisi mitra usaha adalah bersinergi dengan jajaran pelaku usaha baik swasta, BUMN dan BUMD. Tawarkan kepada pelaku usaha itu tentang kelebihan, keunggulan serta manfaat dari lembaga penyelesaian perkara konsumen kita atau LPPK. Ada beberapa poin yang bisa ditawarkan ketika bermitra usaha, seperti misalnya profit sharing terhadap produk. Bagaimana kalau kita market menjualkan, terus kemudian di dalam sebuah perusahaan tersebut rekan-rekan juga yang di posisi divisi mitra usaha juga bisa menawarkan, kita juga mempunyai jasa legal corporate atau konsultan hukum, karena memang lembaga ini juga bagian daripada lembaga yang ikut berperan serta di dalam penegakan hukum. Nah, kemudian tawarkan juga ke masalah sertifikasi produknya. Jadi produk yang
yang diproduksi dari sebuah perusahaan tersebut, tawarkan juga sertifikasinya. Sertifikasi yang dimaksud di sini adalah uji kelayakan, utamanya yang menyangkut masalah produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik ini layak atau tidak untuk dikonsumsi. Juga tidak tertutup kemungkinan rekan-rekan yang dalam posisi divisi mitra usaha ini bisa membangun jaringan, membangun sistem usaha apa yang bisa dikolaborasikan, disinkronisasikan dengan LPPK. Nah, kemudian yang terakhir adalah divisi Satuan Tugas dan Pengamanan. Divisi Satgaskam ini selain tugas pokoknya adalah menjaga aset, baik aset itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak, divisi Satuan Tugas dan Pengamanan juga berhak dan boleh serta wajib melakukan satu program proses pendidikan atau melakukan penerimaan untuk diadakan pelatihan pendidikan dasar tentang keterampilan jasa pengamanan, yaitu nanti bisa berkoordinasi dengan instansi terkait, utamanya kepada kepolisian dan TNI untuk melakukan satu diklat-diklat. Nah, kemudian tenaga-tenaga profesional yang sudah bersertifikasi tersebut bisa disalurkan, bisa dimitrakan kepada pelaku-pelaku usaha. Jadi demikianlah sepintas kilas uraian tentang tugas pokok dan fungsi struktural di masing-masing posisi. Nah, kemudian secara umum kepada jajaran struktural ini biasakan sebelum memulai segala sesuatu pekerjaan, ya kan, utamakan dahulu membuat satu catatan. Saya sarankan dan saya anjurkan segeralah membuat program kerja apa-apa saja sesuai dengan posisi masing-masing. Program kerja yang dimaksud adalah buat agenda kerja, program kerja 3 bulan ke depan itu apa, itu masuk dalam kategori program kerja jangka pendek. Kemudian program kerja jangka menengah itu per 6 bulan ke depan. Jadi 6 bulan ke depan itu step-stepnya, langkah-langkahnya sudah ada, pencapaian-capaian yang harus yang diperoleh, yang ditarget, yang harus dihasilkan dalam selama 6 bulan ke depan itu poinnya apa-apa saja. Nah, kemudian program kerja jangka panjang kurang lebih 1 tahun. Jadi ada target tertentu, ada goal-goal tertentu, pencapaian tertentu yang akan dicapai, yang harus dicapai, sehingga ini mampu memotivasi diri, sehingga setiap saat, setiap waktu diri kita tuh termotivasi, oh poin ini yang sudah tercapai, oh poin ini yang belum. Kemudian juga bisa untuk dijadikan satu ajang evaluasi kinerja. Oh ternyata ini yang sudah tercapai dan ini yang belum tercapai. Demikian secara kilas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan uraian yang sangat singkat, padat dan jelas ini dapat membantu rekan-rekan di perwakilan termotivasi ataupun membuka cakrawala berpikirnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlindungan konsumen, salam konsumen cerdas.